Pemirsa, raksasa otomotif asal Jepang, Toyota Motor Corporation resmi mengumumkan investasi masif senilai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 57,6 triliun rupiah untuk membangun pabrik perakitan mobil baru di Texas. Langkah strategis ini diambil guna merelokasi sebagian basis produksi truk pick-up andalan mereka dari Meksiko kembali ke dalam negeri Amerika Serikat. Raksasa otomotif asal Jepang Toyota Motors Corporation resmi mengumumkan investasi masif senilai 3,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 57,6 triliun rupiah untuk membangun pabrik perakitan mobil baru di Texas. Fasilitas manufaktur baru di kawasan San Antonio, Texas ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2030 mendatang. Proyek raksasa tersebut diproyeksikan bakal menyerap hingga 2.000 tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru di wilayah setempat. Setelah seluruh fasilitas rampung, pabrikan otomotif terbesar di dunia ini dipastikan memindahkan jalur produksi truk pick-up kelas menengahnya. Andalannya yakni Toyota Tacoma dari pabrik baja California, Meksiko. Langkah ini menandai kembalinya lini produksi Tacoma ke negeri Paman Sam setelah pada tahun 2020 Toyota sempat memindahkan seluruh produksinya ke Meksiko. Kendati demikian, manajemen mengkonfirmasi tetap mempertahankan sebagian produksi Tacoma di pabrik terpisah di wilayah Guanajuato, Meksiko. Saat ini kompleks industri San Antonio sendiri sudah aktif memproduksi varian truk besar Toyota Tundra serta lini kendaraan utilitas sport atau SUV. Gubernur Texas Greg Abbott menyambut baik ekspansi ini dan menyatakan investasi raksasa tersebut berhak mendapatkan hibah dari negara bagian senilai 20 juta dolar Amerika Serikat beserta insentif pajak. Keputusan relokasi industri ini dilaporkan tidak terlepas dari tekanan politik proteksionisme yang kian agresif di Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mendesak para pabrikan global memindahkan basis produksi lewat instrumen kenaikan tarif biaya masuk yang tinggi pada sektor otomotif baja serta suku cadang. Berbagai sumber untuk ID Action. Perusahaan media hiburan Paramount menunda akuisisi rumah produksi Warner Bros. Hingga 22 Juli mendatang. Transaksi akuisisi tersebut juga masih menghadapi penyelidikan oleh Jaksa Agung di Oregon, Amerika Serikat. Raksasa perusahaan media hiburan asal Amerika Serikat Paramount menyatakan tak akan menuntaskan akuisisi senilai 110 miliar dolar Amerika terhadap rumah produksi film Warner Bros. Sebelum 22 Juli 2026. Keputusan ini memperpanjang jadwal penyelesaian transaksi setidaknya selama sepekan. Di tengah penyelidikan yang dilakukan Jaksa Agung Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat. Mengutip Reuters, kantor Jaksa Agung Oregon pada Rabu kemarin mengajukan permohonan ke pengadilan agar Paramount menyerahkan sejumlah dokumen terkait transaksi tersebut. Otoritas hukum tersebut juga meminta pengadilan penunda penyelesaian akuisisi selama 60 hari guna memberikan waktu bagi negara bagian untuk meninjau dokumen tersebut. Sebelumnya, Paramount telah menyampaikan kepada otoritas Oregon bahwa transaksi tidak akan ditutup sebelum 19 Juli. Namun dalam sidang pendahuluan pada Rabu kemarin, perusahaan memperbarui jadwal tersebut menjadi tidak lebih awal dari 22 Juli. Langkah Paramount mengakuisisi Warner Bros. Juga diwarnai langkah koalisi negara-negara bagian Amerika Serikat yang mempersiapkan gugatan untuk memblokir akuisisi tersebut. Adapun gugatan ini terkait potensi pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan teknologi raksasa Apple memperluas kesepakatan kemitraan dengan Broadcom yang nilainya diperkirakan menembus 30 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk meningkatkan penyerapan komponen buatan domestik guna menyokong rantai pasok di Amerika Serikat. Produsen gawai pintar iPhone yakni Apple Inc. menyatakan bahwa nilai kesepakatan yang diperluas dengan Broadcom Inc. diperkirakan akan melampaui 30 miliar dolar Amerika Serikat. Kerjasama strategis ini mencakup produksi lebih dari 15 miliar chip nirkabel yang diproduksi langsung di dalam negeri. Melalui investasi jumbo tersebut, raksasa teknologi ini juga berkomitmen membantu Broadcom meningkatkan fasilitas produksi komponen frekuensi radio canggih mereka di Fort Collins, Colorado.
Manajemen Apple menyatakan bahwa pengeluaran besar ini merupakan bagian dari komitmen investasi jangka panjang di Amerika Serikat senilai 600 miliar dolar Amerika Serikat. Inisiatif penguatan industri manufaktur lokal tersebut sebelumnya telah disampaikan langsung oleh CEO Tim Cook di hadapan Presiden Donald Trump. Di sisi lain, internal korporasi Apple juga bersiap menghadapi transisi kepemimpinan karena Tim Cook dijadwalkan melepas jabatan CEO pada 1 September tahun ini untuk digantikan oleh John Ternus. Kemitraan jangka panjang kedua perusahaan tersebut saat ini terus difokuskan untuk mengembangkan teknologi komunikasi nirkabel dan konektivitas perangkat. Broadcom dilaporkan tengah merancang arsitektur chip khusus untuk mendukung upaya Apple meluncurkan server kecerdasan buatan pertamanya paling cepat tahun depan. Meskipun Apple mulai beralih menggunakan desain internal untuk beberapa komponen, Broadcom dipastikan tetap menjadi pemasok utama infrastruktur server AI dan komunikasi masa depan perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Anak perusahaan Allianz SE yang bergerak di bidang layanan assistance dan travel insurance yakni Allianz Partners berencana memangkas hingga 1.800 posisi karyawan di seluruh Eropa. Langkah efisiensi ekstrim ini terpaksa diambil seiring dengan upaya perusahaan untuk mengimplementasikan solusi melalui kecerdasan buatan atau AI. Raksasa asuransi Allianz Partners mengkonfirmasi rencana pemangkasan hingga 1.800 posisi karyawan di kawasan Eropa. Kebijakan pemangkasan hubungan kerja berskala besar ini secara terang-terangan dipicu oleh transformasi digital yang didorong oleh teknologi AI. Pihak manajemen secara terbuka menyebut implementasi solusi kecerdasan buatan menjadi alasan utama pemangkasan tersebut demi menekan beban operasional. Guna meminimalisasi dampak sosial, manajemen menegaskan skema pengurangan karyawan akan dilakukan melalui jalur negosiasi bersama Dewan Pekerja. Proses penyesuaian organisasi tersebut akan dieksekusi secara adil lewat penawaran perjanjian pesangon serta program pensiun dini. Adapun perluasan opsi pengurangan diri sukarela ini dipastikan akan mencakup wilayah Spanyol, Prancis, Jerman, Italia hingga negara-negara Benelux. Langkah efisiensi ini kian mempertegas kekhawatiran global terkait bagaimana teknologi otomatisasi akan mengubah lanskap dunia kerja. Berdasarkan data riset Bloomberg Economics, setidaknya 27% pekerja di negara-negara maju kemungkinan besar akan terdampak AI secara signifikan. Selain Allianz, unit asuransi utama Munich Re yaitu Ergo juga dilaporkan berencana memangkas sekitar 1.000 posisi di Jerman dengan alasan serupa. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi resmi meluncurkan revitalisasi Candi Prambanan. Ya, kerjasama pemugaran kompleks Candi Prambanan ini diharapkan bisa lebih mempererat persahabatan antara pemerintah dan rakyat kedua negara. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi resmi meluncurkan revitalisasi Candi Prambanan. Prabowo menyebut Candi Prambanan memiliki makna yang mendalam bagi kedua negara karena menjadi pengingat kuatnya hubungan peradaban yang terjalin selama lebih dari 1.000 tahun. Prabowo menegaskan hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan saja. Lebih dari itu, hubungan Indonesia dan India sudah lama terbentuk dari jejak sejarah, nilai budaya, dan ilmu pengetahuan yang kuat. Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1.000 tahun. Kerjasama pemugaran kompleks Candi Prambanan ini diharapkan bisa mempererat persahabatan antara pemerintah dan rakyat kedua negara. Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, Perdana Menteri Modi mengaku terhormat menjadi bagian yang bisa melakukan revitalisasi Candi Prambanan. Modi menilai Candi Prambanan menjadi simbol kedekatan sejarah antara India dan Indonesia.
Modi juga menyampaikan terima kasih mendalam kepada masyarakat dan pemerintahan Indonesia yang senantiasa menjaga dan melestarikan warisan budaya dunia ini. मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ। Pemerintah mencatat total nilai perdagangan kedua negara telah mencapai 7,9 miliar dolar Amerika sepanjang periode Januari hingga April 2026. Hal tersebut menegaskan posisi India sebagai salah satu mitra dagang strategis Indonesia. Hubungan ekonomi Indonesia dan India terus menunjukkan tren positif, di mana pemerintah mencatat total nilai perdagangan kedua negara telah mencapai 7,9 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang periode Januari hingga April 2026. Pencapaian tersebut menegaskan posisi India sebagai salah satu mitra dagang strategis bagi Indonesia. Adapun sepanjang 2025, nilai perdagangan antara Indonesia dengan India mencapai 23,2 miliar dolar Amerika. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke India mencapai sekitar 18,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sisi ekonomi, India merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga bagi Indonesia, sedangkan Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-8 bagi India. Berbagai sumber, IDX Channel. Berikutnya pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani secara khusus menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang juga merupakan Executive Chairman Tony Blair Institute. Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi Danantara Indonesia Trust untuk mendorong program-program filantropi global. Badan Pengelola Investasi Danantara menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bersama jajaran Tony Blair Institute for Global Change atau TBI untuk memperkuat kolaborasi internasional guna mendukung percepatan transformasi BUMN, peningkatan investasi, dan pembangunan nasional. Dalam pertemuan tersebut, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menegaskan pertemuan Danantara dan Tony Blair membahas berbagai peluang kerjasama strategis yang dapat mendukung agenda transformasi BUMN melalui penguatan tata kelola, pengembangan sektor-sektor strategis, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Fokus pembahasan juga mencakup potensi kolaborasi dalam pengembangan kawasan ekonomi, percepatan hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan pengalaman dan jejaring global yang dimiliki Tony Blair Institute. Sinergi antara Tony Blair Institute tersebut diharapkan mampu menghadirkan best practice, memperluas akses terhadap investasi berkualitas, serta mempercepat implementasi berbagai program strategis nasional. Dari Jakarta, IDX Channel.